Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Krishna Yonista Soekarno. Saya berasal dari Universitas Trunojoyo Madura yang mengikuti program pertukaran pelajar di Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memberikan video edukasi mengenai pentingnya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik, langsung saja kita menuju materinya. Kita akan membahas mengenai materi pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Baik, sebelum lebih dalam kita membahas materi ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi atau berkomunikasi antara satu sama lain. Bahasa dapat berupa gerakan, kode, bunyi, dan lain sebagainya. Bahasa dapat digunakan dengan adanya kesepakatan bersama, sebab dalam penggunaannya, bahasa haruslah memiliki interaksi antara satu sama lain dengan adanya kesepakatan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa sendiri haruslah disesuaikan dengan siapa lawan bicara yang kita ajak bicara. Misalnya, karyawan dengan bos atau petinggi, maka bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang baik dan benar atau formal. Sedangkan apabila bahasa digunakan untuk kepada teman sebaya, biasanya bahasa yang digunakan tidak formal dan apa adanya tergantung serapan bahasa yang kita peroleh dari lingkungan sekitar. Lingkungan tersebut bisa termasuk lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bahasa dengan perkembangan zaman. Dalam perkembangan bahasa, bahasa juga dapat berkembang dengan seiring perkembangan zaman yang berlangsung. Namun, ada hal yang perlu kita ketahui bahwa dengan adanya perkembangan zaman, termasuk media sosial, dapat mempengaruhi penggunaan bahasa. Bahasa dapat berkembang menjadi lebih baik maupun sebaliknya, seperti pisau yang bermata dua. Tergantung penggunanya, dengan adanya perkembangan zaman, tak sedikit anak-anak usia TK, SD, SMP, maupun SMA menggunakan bahasa yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan usia mereka. Bahasa yang mereka gunakan cenderung kasar dan tidak sopan untuk diucapkan, entah itu bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, saya menyarankan teman-teman saya ini untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, agar bahasa yang kita gunakan dapat dicontoh dengan oleh anak TK, SD, SMP, atau SMA, agar mereka lebih terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas dampak negatif dari perkembangan zaman terhadap bahasa. Yang pertama, masyarakat cenderung tidak dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi, apabila masyarakat tidak bisa memilih bahasa yang baik dan benar atau memfilter bahasa yang mereka gunakan, maka bahasa ini akan berdampak negatif pada mereka. Kemudian yang kedua, hilangnya bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, banyak istilah asing yang digunakan oleh masyarakat sehingga dapat menghilangkan bahasa itu sendiri. Seperti contoh, penggunaan bahasa Inggris di dalam bahasa Indonesia atau penggunaan bahasa Inggris di dalam penggunaan bahasa Jawa atau bahasa daerah. Kemudian yang keempat, banyak istilah atau kata-kata yang tidak pantas diucapkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah menjadi hal yang lumrah diucapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki ragam suku, budaya, dan adat istiadat yang bermacam-macam. Alangkah baiknya saat kita membuat konten atau menulis sesuatu di media sosial atau media massa, haruslah kita menghargai keberagaman tersebut dengan tidak berkata yang tidak sopan dan menjaga ucapan dan perilaku tanpa menyinggung suku, budaya, ras, agama, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya menyarankan teman-teman untuk membuat video ataupun saat menulis di media sosial atau media massa itu haruslah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena apa? Kita akan memengaruhi generasi selanjutnya atau seterusnya. Seperti anak-anak SD atau anak TK yang sedang melihat konten kita.
Kemudian, dari dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman terhadap bahasa, ada juga dampak positif perkembangan zaman terhadap bahasa, yaitu yang pertama, meningkatnya penggunaan bahasa yang baik dan benar. Meningkatnya bahasa yang baik dan benar ini tergantung masyarakat yang terlibat dalam perkembangan zaman atau teknologi tersebut. Jadi apabila kita sudah berhasil memfilter penggunaan bahasa yang baik dan benar dan tidak menggunakan kata-kata yang kotor, hal ini bisa terwujud dengan adanya perkembangan zaman tersebut. Kemudian yang kedua, perkembangan zaman dapat digunakan untuk menunjang komunikasi masyarakat Indonesia maupun orang asing. Nah, hal ini didasari karena perkembangan zaman atau teknologi sangat cepat dan akurat. Kemudian yang ketiga, bertambahnya kosakata bahasa dengan sangat cepat. Yang keempat, bertambahnya produksi buku terjemahan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Nah, ini hal yang menguntungkan bagi penulis untuk mengembangkan buku mereka agar mereka dapat memperkenalkan bahasa daerah atau bahasa Indonesia ke mancanegara. Baik, setelah kita membahas mengenai dampak negatif dan dampak positif dari perkembangan zaman, alangkah baiknya kita juga membahas mengenai manfaat berbahasa yang baik dan benar, agar kita terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yaitu yang pertama, kita dapat melestarikan bahasa. Jadi, apabila kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka hal ini dapat mempertahankan bahasa yang kita gunakan, entah itu bahasa daerah ataupun bahasa nasional. Kemudian yang kedua, memberikan pengetahuan kepada anak-anak dengan kosakata yang baik dan benar. Jadi dengan adanya perkembangan zaman, penggunaan bahasa yang baik dan benar akan menjadi lebih kuat karena kita akan mendapat mengedukasi kepada anak-anak mengenai bahasa yang baik dan benar, memberikan pengetahuan kepada mereka mengenai pentingnya memiliki bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, berbahasa menjadi menarik didengar dan dibaca. Nah, di perkembangan zaman ini, kita ketahui sendiri bahwa YouTube ataupun Facebook, media massa lainnya, haruslah mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Maka di saat kita membuat konten ataupun menulis karangan di media massa atau membuat komentar, alangkah baiknya kita menghilangkan kata-kata kotor dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, agar bahasa kita dapat diterima oleh golongan masyarakat. Kemudian yang keempat, dapat meminimalisir penggunaan bahasa yang kurang pantas diucapkan. Jadi apabila kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, semakin hari semakin meningkat, maka hal ini dapat mengurangi kosakata yang kurang baik di saat diucapkan. Nah, ini tugas berat bagi kita generasi penerus bangsa. Haruslah kita dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, menghilangkan semua kata-kata kotor yang kurang pantas diucapkan. Agar apa? Agar generasi-generasi penerus kita seperti anak-anak TK, SD, SMP, atau SMA, saat melihat konten atau membaca komentar-komentar kita itu dapat menilai, oh ini bahasa yang baik kita gunakan, oh ini bahasa yang kurang baik kita gunakan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa menggunakan bahasa yang baik dan benar merupakan suatu hal yang penting. Agar apa? Agar bahasa itu tetap terjaga dan selalu menjadi bahasa yang baik. Sekian. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.